Dukcapil, jumpa lagi di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Aku Grace Dan aku Emily. Kami berdua bakalan membawakan berita terhangat dan pastinya menarik buat teman-teman sekalian. Bener banget. Gimana nih Em? Kamu udah lama ya di Surabaya? Oh udah lama sih. Udah lama ya. Udah ada 2 bulan lebih. Udah ada 2 bulan lebih. Ngapain aja di Surabaya selain magang? Ya paling tidur, jalan-jalan lah paling ya, mentok-mentok ke TP lah. Mentok-mentok TP ya jalan-jalan ya. Udah ke TP mana? TP pagi udah belum? Belum. TP pagi itu depannya Pahlawan. TP pagi itu apa? Drifting. Oh driftingnya lah. Saya ini ya kita drifting. Oke. Oke. Siap. Kita balik ya ke topik. Bener. Pada segmen program Rabi Pindo kali ini, kami berdua akan merangkum top 5 berita nasional dan seputar Arpinduk selama 1 minggu ke belakang yang pastinya akan menambah pengetahuan Sobat Dukcapil. Tunggu apa lagi? Yuk langsung masuk ke berita kelima. Berita kelima, Jokowi hapus kelas 1, 2, 3 BPJS ganti dengan KRIS mulai 30 Juni 2025. Dilansir pada laman CNN Indonesia, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 yang menghapus kelas layanan 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dan digantikan dengan standar fasilitas ruang perawatan rumah sakit kelas rawat inap standar atau KRIS dalam program jaminan kesehatan atau JKN. Peraturan ini menekankan bahwa layanan BPJS kelas 1, 2, dan 3 tidak lagi ada. KRIS harus diterapkan di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat 30 Juni 2025. Sebelum tenggat waktu ini, rumah sakit dapat mulai menerapkan KRIS secara penuh atau sebagian sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, jika rumah sakit menerapkan KRIS sebelum 30 Juni 2025, tarif BPJS Kesehatan akan sesuai peraturan yang berlaku. KRIS mencakup kriteria seperti bangunan, ventilasi, pencahayaan, kenyamanan tempat tidur dan fasilitas kamar mandi, serta mempertimbangkan suhu ruangan, pemisahan berdasarkan jenis kelamin, usia, jenis, penyakit, dan kualitas tempat tidur. KRIS tidak berlaku untuk perawatan bayi, intensif, pasien jiwa, dan perawatan khusus. Evaluasi KRIS oleh Menteri Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan Kementerian Keuangan akan menetapkan manfaat, tarif, dan iuran paling lambat 1 Juli 2025. Menteri Kesehatan juga akan memberikan pelatihan selama masa penerapan. Nah, berarti sekarang BPJS kelas 1, 2, dan 3 sudah mulai tidak diterapkan lagi dan digantikan oleh KRIS sendiri. Jadi KRIS ini tuh adalah kelas rawat inap standar. Jadi mungkin nanti ke depannya kita nggak bakalan menyebut BPJS lagi. Jadi KRIS ya guys, diinget-inget ya guys ya. Bener banget. Keren sih ya itu program baru ya. Iya, program baru. Jadi semoga untuk program ini tuh bisa berjalan dengan lancar, bisa lancar lah untuk masyarakat yang memang membutuhkan ya guys. Benar. Fasilitas ini ya. Oke, bagus sih, keren. Oke, kita lanjut ke berita keempat. Surabaya jadi tuan rumah AFF U19 2024. Dilansir pada laman Detik Jatim, Kota Surabaya kembali dipercaya menjadi tuan rumah turnamen sepak bola internasional. Kali ini kompetisi AFF U19 2024 rencananya bakal digelar di Kota Pahlawan. Melalui akun Instagram #TheASEAnFootball disebutkan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah AFF U16 dan U19. Piala AFF U16 akan dilaksanakan di Solo pada 21 Juni sampai 4 Juli 2024 di Stadion Manahan dan Lapangan Sriwedari. Sedangkan Piala AFF U19 digelar di Surabaya pada 17 sampai 29 Juli 2024 di stadion yaitu Gelora Bung Tomo atau GBT dan Gelora 10 November. Tentunya status tuan rumah ini sangat menguntungkan bagi Indonesia karena mendapatkan dukungan penuh dari supporter langsung ke stadion. Diketahui, Nova Arianto telah melangsungkan pemusatan latihan Timnas U16 sejak awal tahun 2024. Tidak jauh berbeda, Timnas U19 yang ditangani Indra Syafri juga telah menggelar pemusatan latihan. Timnas U19 bahkan sudah beberapa kali melaksanakan uji coba dengan tim lain. Berarti kali ini AFF tuan rumahnya. Iya, Surabaya ya jadi tuan rumah AFF U19. Wah, kira-kira Grace bakal nonton gak nih kalau misalnya ada kesempatan buat nonton? Kayaknya nonton sih. Emily nonton nggak? Kan masih di sini. Iya, kalau
misalnya ada teman-temannya aku bakal Oke, nonton sih. kita nonton berarti ya. Ya, Janji ya, bener ya. janji. Oke. Kita janji. Oke. Oke, lanjut ke berita ketiga. Pemkot Surabaya tegaskan lagi, Pindah Surabaya wajib tanda tangani pernyataan tidak dapat bantuan selama 10 tahun. Dilansir dari laman suarasurabaya.net, pemerintah kota Surabaya kembali menegaskan aturan bahwa warga yang ingin pindah menjadi warga Surabaya harus menandatangani surat pernyataan siap tidak menerima bantuan dari pemerintah kota selama 10 tahun. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa pindah ke Surabaya diperbolehkan asalkan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, termasuk melapor ke kelurahan agar petugas dapat memverifikasi tempat tinggal pendatang. Eri menambahkan bahwa jika seseorang pindah ke rumah mertuanya, data harus dimasukkan ke kelurahan dan petugas akan memverifikasi ke lapangan serta mengecek dengan tetangga. Selain itu, Eri menegaskan pentingnya tidak memecah kartu keluarga dalam satu rumah untuk mencegah penyalahgunaan bantuan pemerintah. Ia berkomitmen untuk menertibkan pemecahan kartu keluarga yang tidak sesuai demi kesejahteraan warga. Sebelumnya, Eri juga telah meminta pemilik indekos atau kontrakan untuk tidak hanya menjadi penjamin alamat bagi warga pendatang, tetapi juga bertanggung jawab jika warga indekos tersebut masuk kategori miskin atau tidak mampu. Wah, berarti teman-teman harus jangan asal-asal gitu ya untuk kalau masuk mau pindah ke Surabaya. Harus menandatangani dulu surat pernyataan untuk tidak menerima bantuan selama 10 tahun. Bener banget. Terus kalau masalah pecah kakak itu juga ya nggak boleh asal-asal pecah kakak tanpa alasan yang jelas gitu guys. Gitu ya. Itu krusial banget kalau nggak ditangani secara benar ya. Karena bisa ada penyalahgunaan bantuan pemerintah gitu. Oke. Kita lanjut ke berita kedua nih guys. Presiden Jokowi instruksikan BNPB tangani banjir lahar dingin di Sumbar. Dilansir pada laman Antara News, Presiden Joko Widodo menginstruksikan BNPB untuk segera menangani banjir lahar dingin di Sumatera Barat dan memastikan kepala BNPB sudah berada di lokasi. Jokowi terus memantau perkembangan situasi melalui telepon dan menyatakan keinginannya untuk mengunjungi langsung daerah terdampak setelah kondisi jalan dan penataan pengungsi memungkinkan. Selain itu, Jokowi juga meninjau fasilitas kesehatan di berbagai daerah, termasuk RSUD Konawe di Sulawesi Tenggara, sebagai bagian dari upayanya memastikan layanan kesehatan berfungsi dengan baik di seluruh Indonesia. Peninjauan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Waduh, banjir lahar dingin loh di Sumatera Barat. Semoga setelah ini bisa langsung ditangani dengan baik dan rumah sakit yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Presiden juga bisa menangani pasien-pasien dengan baik. Nggak ada korbannya gitu ya. Supaya meminimalisir lah korban-korban yang tidak bisa diselamatkan. Oke, lanjut ke berita yang pertama. Cak Eri ngantor di kelurahan. Dilansir dari laman Warga Lokal Surabaya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meluncurkan program Cak Eri ngantor di kelurahan untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Pada 6 Mei 2024, Eri dan stafnya mengunjungi Kelurahan Bubutan berinteraksi dengan warga untuk memahami permasalahan mereka. Eri menegaskan bahwa langkah ini merupakan komitmen pemerintah dalam mendengarkan dan merespon suara rakyat secara langsung serta membantu kualitas pelayanan aparat kelurahan. Program ini direncanakan berlangsung hingga 8 Mei 2024 dan di hari pertama Eri mendengar berbagai keluhan mengenai pelayanan administrasi kependudukan. Ia juga mengingatkan pentingnya tidak sembarangan memecah kartu keluarga atau KK, karena hal ini mempengaruhi data kemiskinan dan upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Eri menekankan pentingnya kebijakan yang akurat untuk mencapai keadilan sosial. Selain mendengarkan aspirasi, Eri menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan sosial dengan memberikan kursi roda kepada lansia dan jajan-jajanan kepada anak-anak. Masyarakat menyambut baik kehadiran Eri dan berharap program ini terus dilakukan secara berkala untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Surabaya. Waduh, Pak Eri ini keren ya. Iya, bener banget. Kursi roda loh ke lansia. Dan jajan-jajan juga sama anak-anak. Waktu serta itu soalnya aku kesana juga yang pertama kali dia di Kelurahan Bubutan. Gimana Jadi tuh? aku lihat langsung terus kayak rame gitu kan. Jadi warga-warga itu berkerumun kayak ya gitu. Para lansia juga ada, anak-anak juga ada. Berarti ada dialog langsung ya antara masyarakat dan Pak Eri. Wah, secara langsung keren banget. Ini juga bisa membantu untuk evaluasi juga untuk setiap kelurahan yang didatangi oleh Cak Eri. Bener banget. Terus masyarakat bisa langsung kenal Pak Eri gitu ya. Bener. Nggak melalui online menulu. Iya, benar. So
Sobat Dukcapil, berita tadi menutup Rabipindo episode hari ini. Semoga informasi tadi menambah pengetahuan teman-teman seputar Adpindo. Oh ya, biar nggak ketinggalan informasi-informasi terbaru mengenai Adminduk nih, jangan lupa buat ikuti media sosial di Dukcapil di bawah ini. Sekian Rabipindo episode hari ini. Aku Grace Dan aku Emily. pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!